Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Fajar Pratama dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, jurusan Ilmu Administrasi Negara, angkatan 2020. Di sini saya akan menjelaskan tentang penalaran. Penalaran adalah proses berpikir yang bertolak dari pengamatan indera, pengamatan empirik yang menghasilkan sejumlah konsep dan pengertian. Dalam proses berpikir itu, seseorang menghubung-hubungkan data atau fakta hingga sampai pada suatu simpulan. Data atau fakta itu kemudian dinalar, dan data yang dinalar itu boleh benar dan boleh tidak benar. Seseorang akan menerima data atau fakta yang benar dan menolak data yang tidak benar. Yang pertama, kita ada penalaran induktif. Penalaran induktif adalah suatu proses penalaran yang menarik kesimpulan berupa prinsip atau sikap yang berlaku umum berdasarkan fakta, asumsi, dan andaian yang bersifat khusus. Penalaran induktif ini berpangkal pada empiris untuk menyusun suatu penjelasan, teori, atau kaidah yang berlaku umum. Hal yang umum itu berupa generalisasi, simpulan, atau rampatan. Paragraf berikut ini merupakan penyimpulan berdasarkan fakta. 2 tahun terakhir ini, tepatnya sejak suaminya meninggal dunia, Nyonya Rosi sering sakit. Setiap bulan ia pergi ke dokter untuk memeriksa penyakitnya. Harta peninggalan suaminya semakin menipis untuk membeli obat dan biaya pemeriksaan yang tidak bisa ditanggung akses, serta untuk biaya hidup sehari-hari bersama 3 orang anaknya. Apalagi ketiga anaknya masih memerlukan banyak biaya untuk sekolah. Anak sulung dan adiknya masih kuliah di sebuah perguruan tinggi swasta. Sedangkan anak bungsunya masih duduk di bangku SMA. Sungguh berat beban hidup Nyonya Rosi. Selanjutnya ada 3 jenis pengambilan simpulan berdasarkan penalaran induktif ini, yaitu dengan analogi, generalisasi, dan hubungan kausal atau sebab akibat. Kita akan mengenali penalaran induktif analogi dulu. Untuk penalaran induktif analogi adalah proses penyimpulan berdasarkan kesamaan data atau fakta. Analogi dapat juga dikatakan sebagai proses membandingkan dua hal yang berlainan berdasarkan kesamaannya. Kemudian berdasarkan kesamaannya itu ditarik suatu kesimpulan. Dengan kata lain, analogi merupakan suatu proses yang bertolak dari peristiwa atau gejala khusus yang satu sama lain memiliki kesamaan atau menarik sebuah kesimpulan. Selanjutnya yang kedua, penalaran induktif atau induktif generalisasi. Generalisasi merupakan suatu proses penalaran yang bertolak dari sejumlah gejala atau peristiwa yang serupa untuk menarik kesimpulan mengenai semua atau sebagian dari gejala peristiwa itu. Jumlah data atau peristiwa khusus yang dikemukakan harus mencukupi dan dapat mewakili. Generalisasi diturunkan dari gejala-gejala khusus yang diperoleh melalui pengalaman, observasi, wawancara, atau studi dokumentasi. Sumber data itu dapat berupa dokumen, statistik, kesaksian, pendapat ahli, dan peristiwa-peristiwa sekitar kita seperti politik, sosial, ekonomi, atau hukum. Dari berbagai gejala atau peristiwa khusus itu, orang membentuk opini, sikap, penilaian, keyakinan, atau perasaan tertentu. Setelah itu kita masuk pada penalaran induktif hubungan sebab akibat atau kausal. Hubungan kausal merupakan bentuk penalaran yang diperoleh dari gejala-gejala yang saling berhubungan. Penalaran induktif melalui hubungan sebab akibat adalah penalaran yang bertolak dari hukum kausalitas, bahwa semua peristiwa di dunia itu terjadi dalam rangkaian sebab akibat. Di dunia ini tidak ada suatu kejadian apapun yang muncul tanpa penyebab, dan tidak ada satupun gejala terjadi tanpa sebab. Dalam kehidupan sehari-hari, terutama dalam dunia ilmu pengetahuan, hubungan kausal ini sering kita temukan, misalnya antara hujan turun dan jalan becek, atau antara seseorang yang menderita penyakit kanker darah dan meninggal dunia. Keduanya ada hubungan sebab akibat. Dalam kaitannya, dalam hubungan kausal ini terdapat 3 hubungan antar masalah, yaitu sebab akibat, akibat sebab, dan akibat akibat. Selanjutnya yaitu penalaran deduktif. Penalaran deduktif merupakan proses pengambilan simpulan berdasarkan hal-hal khusus. Proses penalaran ini disebut deduksi. Dalam penalaran deduktif ini, kesimpulannya dibentuk dengan cara deduksi, yaitu dimulai dari hal-hal umum menuju ke hal-hal yang khusus atau yang lebih rendah. Dengan kata lain, proses pembentukan kesimpulan deduktif tersebut dapat dimulai dari suatu dalil atau hukum menuju ke hal-hal yang konkret. Ada 2 jenis penalaran deduktif dengan penarikan simpulan tidak langsung, yaitu silogisme dan entimen. Silogisme
digolongkan sebagai penyimpulan deduktif tidak langsung. Dalam silogisme ini, penyimpulan pengetahuan yang baru diambil secara sistematis dari dua permasalahan yang dihubungkan dengan cara tertentu. Silogisme disebut juga cara menarik kesimpulan dari premis-premis umum dan khusus. Yang kedua adalah entimen. Entimen adalah penalaran deduksi secara langsung yang premisnya dihilangkan atau tidak diucapkan karena sudah sama-sama diketahui. Dengan kata lain, entimen merupakan suatu proses penalaran yang menghilangkan bagian silogisme yang dianggap telah dipahami. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum.